hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau tinggalkan sejenak masalah-masalah yang ada di depan kita. Kita mau sujud di bawah kakinya Tuhan, menghadap tata wajah Maha Kudusnya Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur punya Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati kami Bapa. Engkau yang menyembuhkan kami dari segala penyakit kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandarku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandarku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
sumber kekuatan kami Tuhan. Engkau menjadi sumber pengharapan dan sumber kedamaian di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan memenuhi, Tuhan damai sejahtera. Kami yakin dan percaya Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terus selawat kami dari awal sampai akhir ibadah kami, dan kami dapat merasakan hadirat Tuhan lebih lagi atas hidup kami. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Yang di rumah mari lambaikan tangannya, katakan haleluya. Tiada terukur besar kasih setianya Tuhan, dan hati kita selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita goyangkan badan kita ke kiri dan ke kanan. Kita memuji haleluya.
sepanjang jejak hidup kami, dan kami selalu merasakan berkali-kali pertolongan pada atas kami. Dan sungguh tiada terukur kesetiaan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan.
Tuhan. Kami siap pada pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati kami, biarlah hati kami seperti tanah yang subur Tuhan. Ketika benih ditanamkan, maka dia akan bertumbuh dan kami akan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita di dalam minggu pagi ini untuk kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita belajar, kita merenungkan firman Tuhan, maka di situ kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa ada bersama-sama kembali lagi Tuhan di dalam minggu pagi ini, untuk kami bisa mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kami, mengajar kami, bahkan menegur kami Tuhan apabila kami salah, agar kami hidup kami Tuhan boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati kami semua dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana tema kita bulan ini masih berbicara tentang upah kesetiaan yang kita ambil di dalam kitab Matius 19 ayatnya yang ke-29. Dan untuk subtema minggu ini berbicara tentang upah kesetiaan di dalam ibadah. Sekali lagi, subtema kita minggu ini berbicara tentang upah kesetiaan di dalam ibadah yang terambil dalam kitab Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang upah, dikatakan bahwa upah adalah hasil sebagai akibat dari kita melakukan sesuatu. Sekali lagi, upah itu adalah hasil sebagai akibat dari kita melakukan sesuatu. Contoh, dengan kita bekerja, kita mendapat gaji. Ataupun dengan kita menang dari perlombaan, di situ kita mendapatkan hadiah. Selanjutnya, mungkin saudara-saudari yang sering atau banyak menolong orang, mungkin kita mendapatkan upah, dikasih penghargaan sama orang-orang tertentu. Nah, saya percaya bahwa semua orang pasti ingin untuk mendapatkan upah. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita perbuat untuk kita bisa mendapatkan upah tersebut? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa Tuhan adalah pemberi upah yang terbaik. Dia adalah Tuhan yang paling tahu segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita kerjakan. Kenapa? Karena Tuhan selalu memperhitungkan semua apa yang kita lakukan dan kita kerjakan. Karena Dia adalah pemberi upah yang terbaik. Makanya Tuhan selalu memperhitungkan semua yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan. Dan tentunya Tuhan pasti akan memberikan kita upah sesuai dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Kenapa? Di dalam kitab Mazmur 56 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, di sini Mazmur Daud mengatakan bahwa bahkan air mata Daud dikatakan itu ditampung di kirbatnya Tuhan. Artinya bahwa air mata kita pun Tuhan tampung untuk Tuhan memperhitungkan. Untuk Tuhan memberikan sesuatu setiap apa yang kita lakukan. Bukan hanya kerja kita, bahkan air mata pun kita yang jatuh. Air mata kita pun di situ dikatakan bahwa Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Apalagi kerja keras kita, apalagi bagi kita yang sudah kerja keras untuk melayani Tuhan, bagi kita yang sudah setia untuk kita memberikan yang terbaik, untuk kita bisa melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke ayat Roma 12 ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa ibadah yang sejati itu
seperti apa sih? Tentunya dikatakan tema kita bahwa bagaimana upah kesetiaan kita di dalam ibadah. Nah, di dalam konteks Roma 12 ayat 1, di situ berbicara tentang ibadah yang sejati adalah dengan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi di sini dikatakan ibadah yang sejati. Dan Paulus menekankan bahwa ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Paulus menghimbau kepada jemaat yang ada di Roma untuk mereka mempersembahkan tubuh mereka bukan seperti mempersembahkan hewan kurban di dalam perjanjian lama atau di dalam kitab Taurat, ataupun bukan persembahan tubuh yang sudah mati. Tetapi di sini Paulus ingin menghimbau kepada jemaat yang ada di Roma pada waktu itu untuk mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka mempersembahkan kepada dewa-dewa mereka itu tubuh yang sudah mati. Ada yang mempersembahkan anak mereka dengan cara apa? Dibakar, atau ada yang dilempar ke laut mungkin untuk dipersembahkan kepada dewa mereka supaya dewa mereka senang. Itu sesuai dengan aliran dan kepercayaan yang mereka yakini sampai saat itu. Jadi mereka mempersembahkan sesuatu kepada dewa-dewa mereka itu sebagai persembahan yang sudah mati. Berbeda dengan apa yang Rasul Paulus katakan dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya kita mempersembahkan secara sukarela, bukan karena paksaan. Jadi dikatakan ketika kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, di situ dikatakan bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup itu bukan juga secara paksaan, tetapi kita harus mempersembahkannya secara sukarela kepada Tuhan. Tubuh yang hidup kita persembahkan dengan secara sukarela, bukan karena paksaan. Dan juga dengan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu berarti kita bersedia untuk menderita bagi Tuhan dengan tubuh kita sesuai dengan panggilan kita. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, kita juga harus mau siap untuk menderita bagi Tuhan. Jadi ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu bukan berarti persembahan yang terpaksa ataupun persembahan yang maunya yang enak-enak aja, tetapi nggak mau menderita juga untuk Tuhan. Tetapi ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu berarti kita sudah memberikan persembahan secara sukarela, dan persembahan itu kita juga harus mau rela untuk menderita untuk Tuhan. Tubuh kita, ketika pun kita harus menderita, kita harus rela karena kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Harus mau untuk menderita untuk Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa dengan kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu berarti kita harus menyerahkan semua anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi ketika kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kita juga harus ternyata menyerahkan semua anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran tentunya. Di dalam kitab Roma 6 ayat 13 dikatakan bahwa, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi ketika kita menyerahkan tubuh kita yang hidup, kita harus mau juga dipakai seluruh anggota tubuh kita untuk menjadi senjata kebenaran. Itu firman Tuhan katakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi itu pengertian yang pertama, ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, itu kita harus lakukan secara sukarela. Dan yang kedua dikatakan
bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kita juga harus, tubuh kita ini harus juga siap menderita untuk Tuhan. Dan yang ketiga, kita juga harus mau dipakai semua anggota tubuh kita. Firman Tuhan katakan dipakai untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Itu kalau kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itu yang pertama. Dan bagian yang kedua dikatakan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus. Nah, di sini persembahan yang kudus, istilah kudus ini berarti dikhususkan untuk pelayanan Tuhan. Jadi fokus dari kata ini dalam konteks ialah pada pengudusan dan kesediaan diri orang percaya untuk digunakan oleh Allah sesuai dengan tujuannya. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita juga sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, berarti tubuh kita dipisahkan. Dan tubuh kita berarti dikhususkan untuk melayani Tuhan, untuk dipakai sesuai dengan tujuan dan rencana Allah, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi kita harus mau tubuh kita dikhususkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mulia. Jadi tubuh kita tidak boleh dijadikan sebagai senjata dosa. Berarti tubuh kita tidak boleh dijadikan sebagai senjata dosa dan kelaliman. Jadi kita harus menjaga tubuh kita yang firman Tuhan katakan adalah bait Tuhan ataupun bait Roh Kudus untuk sesuatu yang mulia. Jadi tubuh kita bukan dipakai secara asal-asalan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kita memakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan, dipakai untuk sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Jadi tubuh kita harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan seenaknya dipakai untuk perbuatan-perbuatan dosa yang akhirnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi sekali lagi dikatakan bahwa ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, kita mau juga harus dipisahkan hidup kita secara khusus untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk dipakai oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, sesuai dengan kemauan Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Itu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mempermalukan nama Tuhan. Karena ada begitu banyak saat ini anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan pun, mereka masih mempergunakan hidup mereka, tubuh mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mungkin ada juga hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan pun yang mereka masih memakai tubuh mereka untuk mungkin menyembah berhala-berhala. Mereka tidak mempergunakan tubuh mereka untuk mereka gunakan sesuatu yang Tuhan mau, sesuatu yang Tuhan inginkan. Tetapi masih ada anak-anak Tuhan yang mereka mempersembahkan tubuh mereka untuk sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang nggak kudus istilahnya, sesuatu yang menyakiti hati Tuhan dan akhirnya membuat hati Tuhan sedih. Bukannya mereka membuat Tuhan senang, tetapi membuat hati Tuhan bersedih. Karena kita harus sadar bahwa tubuh kita yang sudah dipersembahkan kepada Tuhan, kita harus menjaganya dengan baik, agar supaya tubuh kita ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk sesuatu yang benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di dalam ayat 20 juga dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena ketika kita mempersembahkan tubuh kita, kita menjadi milik Tuhan. Kenapa? Karena memang hidup kita adalah milik Tuhan. Dikatakan bahwa kita itu sudah dibeli oleh Tuhan dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Makanya kita harus mempergunakan semua anggota-anggota tubuh kita untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Itu persembahan yang kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus, firman Tuhan katakan. Dan yang ketiga dikatakan bahwa mempersembahkan
mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Tadi sebagai persembahan yang hidup, dan yang kedua sebagai persembahan yang kudus, dan terakhir mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah. Yang tentunya persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan tentunya yang menyenangkan hati Tuhan. Persembahan segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan tentunya sesuatu yang membuat Tuhan senang. Bukan Tuhan kecewa, bukan Tuhan sakit hati, dan bukan membuat hati Tuhan tersedih. Tetapi segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan, segala sesuatu yang kita perbuat untuk Tuhan, di situ dikatakan bahwa kita harus mempersembahkannya sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, yang artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Bisa menyenangkan hati Tuhan, dan akhirnya Tuhan tersenyum melihat setiap persembahan-persembahan yang kita lakukan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dikatakan bahwa sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Rasul Paulus pun walaupun dia seorang rasul yang luar biasa, dia terus menjaga hidupnya. Dia terus saya percaya bahwa Rasul Paulus terus memprotek hidupnya untuk segala sesuatu yang dia lakukan untuk Tuhan, segala sesuatu yang Rasul Paulus persembahkan kepada Tuhan, tentunya dia mau agar semua itu berkenan kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus, saya percaya bahwa dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada dia, dalam setiap apa yang Tuhan percayakan kepada Rasul Paulus, di situ dia mempersembahkannya dengan hati yang mengasihi Tuhan, agar supaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mempersembahkan hidup sebagai mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Makanya dikatakan bahwa itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah, firman Tuhan dikatakan di situ adalah ibadah kita yang sejati. Dan ketika kita sudah beribadah kepada Tuhan, dikatakan bahwa apa yang kita lakukan adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Apakah kita tidak akan mendapatkan upah? Saya percaya sebagaimana dengan kita ketahui bahwa tentang Tuhan kita tahu untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik buat kita, karena dialah ada the best. Dia selalu yang tahu bagaimana memberikan upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita sudah melakukan ibadah yang sejati kepada Tuhan, dengan kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, tentunya Tuhan akan memperhitungkan semua yang kita lakukan yang dikatakan sebagai ibadah sejati kita kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu dikatakan, catat baik-baik, dikatakan bahwa tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi dikatakan bahwa ibadah-ibadah yang biasa aja yang kita lakukan, itu firman Tuhan katakan itu semuanya mengandung janji. Bukan hanya untuk hidup yang akan datang, tetapi firman Tuhan jelas dikatakan bahwa untuk hidup yang sekarang ini. Jadi bukan cuma hidup yang akan datang, tetapi hidup yang saat ini yang kita jalani sampai saat ini. Ketika kita melakukan suatu ibadah kepada Tuhan, itu dikatakan semua yang kita lakukan itu mengandung janji. Jadi saya percaya dengan setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan saat ini, itu pasti ada janji-janji firman Tuhan. Dan tentunya janji-janji itu akan digenapi dalam kehidupan kita ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Karena itu dikatakan adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika ibadah yang sejati kita berikan kepada Tuhan, masih kita nggak dikasih upah. Dan untuk upahnya dikatakan bahwa bukan hanya untuk yang akan datang, tetapi ternyata saat ini pun, mungkin ketika kita beribadah pun saat ini, ya pasti ada janji-janji Tuhan yang bisa kita dapatkan. Ada sekian banyak janji-janji firman Tuhan di dalam firman Tuhan
Dan memang dikatakan setiap kali kita juga beribadah secara fisik, itu ketika firman Tuhan disampaikan, seringkali kita klaim firman Tuhan. Saya percaya akan firman Tuhan. Saya klaim janji firman Tuhan. Dan pasti bisa aja kan saat itu pun terjadi. Ketika kita klaim firman Tuhan, dan itu benar-benar ya sesuai dengan waktu Tuhan, bisa aja kan saat itu terjadi. Dan juga setiap minggu-minggu kita beribadah berbeda dengan kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita tidak akan mendengarkan janji-janji Tuhan. Dan mungkin kita tidak akan tahu apa sih janji firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini ataupun pada hari Minggu, karena kita nggak beribadah kepada Tuhan. Tetapi dengan kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita diingatkan akan janji-janji firman Tuhan, dan akhirnya kita pegang janji firman Tuhan. Dan akhirnya ketika kita klaim dalam nama Tuhan Yesus, maka itu terjadi, dan puji Tuhan, upahnya diberikan kepada kita, bukan kepada orang yang tidak beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, jadi percayalah bahwa ketika kita sebagai orang-orang percaya, ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Dan sudah ada upah-upah yang Tuhan siapkan secara khusus bagi kita yang beribadah kepada Tuhan. Jadi sampai saat ini, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa sesuai dengan waktunya Tuhan, itu akan terjadi. Asalkan kita mau tetap terus setia beribadah kepada Tuhan. Jangan tidak setia, tetapi kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Karena dengan kita beribadah kepada Tuhan, di situ kita akan mendengarkan tentang janji firman Tuhan disampaikan, dan di situ kita bisa mengklaim janji firman Tuhan. Dan ketika sesuai dengan waktunya Tuhan, pasti itu akan terjadi, asalkan kita mau tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, semoga menjadi kekuatan bagi kita, semoga memberkati kita dimanapun kita berada. Saya percaya ada begitu banyak juga mungkin doa-doa yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, tapi percayalah bahwa Tuhan selalu mendengar setiap apa yang kita suruhkan kepada Tuhan, karena Dia berjanji, Dia pasti akan memberikan, karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Jadi percayalah bahwa setiap janji-janji firman Tuhan yang sudah disampaikan melalui firman Tuhan, melalui setiap ibadah-ibadah yang kita dengar, percayalah bahwa itu akan terjadi asalkan kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali untuk kami tetap setia beribadah kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa akan ada upah-upah yang Tuhan siapkan secara khusus buat kami sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tetap setia Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, mungkin ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak permasalahan, ujian-ujian yang kami hadapi saat ini, tetapi itu tidak membuat kami menyerah, tidak membuat kami putus asa, tetapi biarlah itu semuanya semakin menguatkan iman kami, kepercayaan kami kepada Tuhan, untuk kami selalu berharap hanya kepada Tuhan, karena kami percaya Tuhan bahwa Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan selalu datang tepat pada waktunya Tuhan. Tolong kami untuk selalu menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kami memberkati. Amin. Sekarang sampai kita untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Bisa langsung ditransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Sebelum kita melakukan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sekarang saatnya kami memberikan yang terbaik. Biarkan persembahan yang kami beri dapat bermanfaat buat gereja-Mu di tempat ini. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau satu-satunya luar
akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita mau kembalikan hormat pujian kita buat Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Biarlah Engkau setia, biarlah kita selalu setia dalam kehidupan kita. Tuhan ada di dalam hati-Mu Bapa. Pegang selalu kami dengan rahmat Tuhan. Pegang selalu kami dengan kasih karunia Tuhan yang ada atas kami. Terima kasih Bapa buat perlindungan. Terima kasih Tuhan buat penjagaan yang ada atas kami. Kami selalu bersyukur punya Allah yang setia. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama menikmati kembali hadirat Tuhan. Kami serahkan kembali pujian kami, hormat kami buat Engkau Raja di atas segala raja. Kami berdoa buat teman-teman kami yang di rumah mungkin sedang sakit. Kami yakin dan percaya pada hari ini Kau memberikan kesehatan yang ada daripada Tuhan. Mereka yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jika teman-teman kami yang di rumah sedang mengalami satu masalah yang berat, Kau berikan damai sejahtera, sukacita-Mu ada atas mereka Tuhan, sehingga mereka dapat terus mengiringi Engkau dengan setia sampai akhir Bapa. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar. Kami serahkan buat hamba-Nya yang Tuhan menyampaikan firman Tuhan, berkat-Mu ada atas dia Tuhan, penjagaan-Mu ada atas dia. Dimanapun beliau berada, dimanapun keluarga beliau berada Tuhan, mereka akan menjadi berkat karena Engkau ada bersama dengan dia. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami serahkan kehidupan kami dari sekarang di dalam nama Tuhan Yesus ada atas kami. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.